Kami mempercayai kuasa-Mu melampaui batas dan sekat-sekat waktu, jarak. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melebihi dari segala kesusahan hidup kami, melebihi dari segala keluh kesah kami, melebihi dari segala derita yang kami alami. Itulah sebabnya kami tidak akan pernah bosannya untuk selalu memanggil dan berseru kepada Tuhan saja. Dan kesempatan ini beritakanlah isi hati-Mu bagi kami. Karena kami semua telah siap Engkau lawat dengan firman-Mu. Firman-Mu kebutuhan utama hidup kami. Lebih daripada emas, perak, dan permata. Lebih daripada roti dan apapun yang ada di dunia. Karena apa yang ada di dunia akan hilang, sirna, dan lenyap. Tetapi firman-Mu akan terus membawa kami kepada keabadian. Biarlah kami semua boleh tertuju dan fokus kepada firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami telah siap mendengar suara-Mu. Di dalam Kristus Yesus Gembala yang sempurna, kami berdoa dan siap diberkati. Semua kita yang siap berkati berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Iya, silakan pelayan bisa mengambil tempat yang kosong. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dari pembacaan Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Sudah? 1, 2, 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kesimpulannya, mengapa jaring Petrus kosong tak menghasilkan? Apa? Kosong tak menghasilkan, satu ekor pun tidak ditemukan ikan di dalam jaring. Kalau satu kali dijaring, mungkin tidak ada persoalan lah, biasa. 2 kali dijaring bisa maklum. 3 kali ya mungkin jaring keempat. Tapi sampai jaring demi jaring ditebarkan, disebut sampai malam berlalu, tiba pagi hari, jaringnya tetap kosong. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu Petrus memiliki latar belakang nelayan. Jadi dia nelayan, bukan sekedar asisten nelayan, tetapi dia menjadi orang yang profesional di bidang perikanan, di bidang tangkap menangkap ikan. Dia begitu konsisten menjalankan pekerjaan ini dari sejak kecil. Karena dia tinggal di daerah pesisir Danau Galilea. Jadi dia memang memiliki basic. Ya kalau basic tukang pasti profesional tukang. Beda jamahan atau kerja tukang dengan asisten tukang. Nah, nelayan Petrus adalah orang yang sangat profesional di bidangnya. Dia tahu membaca alam, dia tahu membaca situasi, dia tahu membaca gelombang, dia tahu situasi laut. Bapak Ibu Saudaraku, semua nelayan tentu berangkat melaut, tujuannya ingin pulang membawa ikan. Tidak ada nelayan pergi mau berangkat berharap tidak usah bawa ikan. Semua berharap bawa ikan bahkan sebanyak-banyaknya. Itulah seorang nelayan, karena dia mempertaruhkan nyawa,
di tengah di tengah lautan menghadapi badai dan menghadapi angin dan gelombang. Bapak Ibu Saudaraku, Petrus dalam cerita yang kita baca tadi dikatakan pergi melaut. Dia pergi melaut, kisah ini diceritakan setelah Yesus mati dan disalibkan. Yesus disalibkan dan mati dikubur. Cerita ini terjadi saat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat sebenarnya dia pergi kembali ke laut itu, dia udah tinggalkan beberapa waktu, lebih kurang 3,5 tahun, dia sudah sempat tinggalkan pekerjaan nelayan. Dia sudah sempat tinggalkan pekerjaan melaut. Dan aktif menjadi murid Tuhan. Kita di tempat ini udah berapa tahun? Nah? Iya. Jadi Narwastu itu bukan 2 tahun. Tapi sudah 7 tahun. Jadi ulang tahun GPI Narwastu bukan yang kedua, tetapi yang ke-7. Nah, ini Petrus sudah 3,5 tahun. Dia beralih profesi yang dulu nelayan dan menjadi pengikut Tuhan. Tetapi ayat yang kita baca ini dia kembali menjadi penangkap ikan. Sebenarnya bagian dari dampak keputusasaannya kenapa gurunya mati. Kenapa gurunya disalibkan. Kenapa gurunya kalah. Sehingga dia berkata di dalam ayat 3 ini, Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, aku mau pergi menangkap ikan lagi. Aku mau kembali kepada profesi lamaku. Aku mau kembali kepada habitat lamaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pada ayat yang ketiga ini, dia pergi melaut ke area laut yang dulu dia arungi. Sudah biasa laut itu. Bagi dia tidak asing laut itu. Dan dia juga pergi melaut dengan kapal yang sama. Dia juga pergi melaut dengan jaring dan sistem metode yang sama. Tidak ada yang terlalu jauh berbeda. Karena kurun waktunya hanya 3 tahun. Kalau dulu memang orang pergi nelayan belum menggunakan mesin. Masih menggunakan layar. Angin. Jadi seorang nelayan itu harus bisa mengolah angin itu menjadi sebuah kecepatan. Menjadi sebuah alat pendukung. Berbeda sekarang sudah lebih berpatokan atau bersandar berharap kepada kekuatan mesin. Lalu apa yang dibaca hari ini di mana disebutkan semalam-malaman pergi menangkap ikan bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi bukan hanya Petrus, pengaruh Petrus bagi murid-murid yang lain cukup lumayan besar. Sebab dikatakan aku pergi menangkap ikan. Tetapi mereka yang lain berkata kepada Petrus, kami pergi juga dengan engkau. Jadi pengaruh hidupmu, pengaruh hidup saudara, pengaruh hidup kita itu bisa berdampak kepada orang lain. Kita mau hidup benar, orang lain bisa hidup benar. Kita hidup salah, orang lain bisa ikut-ikutan salah. Kalau kita sudah menjadi sentral atau menjadi seperti magnet yang bisa mempengaruhi di sekeliling kita. Nah, mereka bersama-sama dengan Petrus, tidak disebutkan beberapa nama, tetapi pasti lebih dari 3-4 orang mereka pergi menangkap ikan semalaman. Dikatakan namun semalam itu mereka menebarkan jala berulang-ulang. Menebarkan jala, ditarik, belum. Ditebarkan kedua, hasilnya 0. Mereka tidak menyerah sepanjang malam. Saya tidak bisa pastikan berapa kali kira-kira mereka menebarkan jala sepanjang malam. Ada yang bisa beritahu berapa kali? Banyak ya? Mereka menebarkan jala?
bisa satu kali itu mungkin katakanlah setengah jam, atau paling lama kalau 1 jam, mulai menebarkan dan menarik, tebar lagi menarik, tebar lagi menarik, sampai berulang-ulang tidak putus asa. Dia tidak merasa lelah, karena dia memiliki pengharapan ada hasil. Ada sesuatu yang sedang diharapkan Petrus, yaitu ikan. Tetapi sampai pagi tiba, dari malam sampai pagi, hasilnya dikatakan tidak menangkap apa-apa. Atau istilah 0, 0. Tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang menyebabkan jaring Petrus kosong? Nah, ini yang menjadi tema kita tadi. Apa yang menyebabkan? Ada yang bisa menjelaskan kira-kira kemungkinan. Apa yang membuat jaring itu setiap ditebar tidak tangkap ikan. Tidak ada yang nyangkut. Nah, kemungkinannya ini kan kemungkinan. Karena tidak ada yang bisa memastikan. Saya menyebut kemungkinan bisa saja karena angin yang sangat kencang. Kebetulan papa saya juga nelayan. Bapak saya dulu nelayan di Bedagi. Jadi dia bercerita kalau sudah pulang loyo, lesu, tidak bawa ikan. Kalaupun bawa ikan sekedar ke rumah, alasannya biasanya angin kencang. Sehingga perahunya tidak bisa konsen di satu titik. Dan jaringnya biasa terpengaruh. Dan ikannya pun, karena namanya angin akan menghasilkan gelombang. Angin, makin kuat anginnya, dia makin besarlah gelombang yang dihasilkan oleh angin. Jadi bisa kemungkinan mereka tidak menangkap apa-apa karena angin yang kencang. Dan yang berikut, kemungkinan mereka kosong jaringnya, ada kemungkinan bahwa saat itu bulan terang. Silakan Bapak Ibu cross check ke nelayan, kalau bulan terang ikan pasti mahal. Pasti mahal. Kalau bulan terang, kenapa? Ya, saya lumayan sering pergi ke Muara Karang. Saya beli ikan, kadangkala kalau di emperannya saya lihat sudah kurang segar, saya pergi lebih kurang 200 meter, di situ ada perahu-perahu. Saya beberapa kali ke sana. Lalu saya tanya, kenapa ikan jarang langka? Dia bilang, oh ini kan lagi bulan bersinar. Kenapa? Ternyata kalau bulan bersinar, itu ikannya menyebar. Tidak fokus di satu titik. Sebaliknya kalau gelap gulita, kita bawa petromak di perahu. Jadi kita bawa petromak di perahu, itu ikannya datang mendekat ke cahaya itu. Tapi kalau cahayanya semua menyebar, ikannya tidak ada yang ngumpul. Saya kebetulan sudah praktekkan ini Bapak Ibu. Di Laut Nabire, kami pergi dengan hamba Tuhan kita Pendeta Sabto yang pernah khotbah di sini. Kami pernah menangkap ikan, kami baru 2 jam. Itu kebetulan perahu kami gak terlalu besar lah, 1,5 meter kali berapa. Itu sudah banyak ikan berkarung-karung. Malah kami mau pulang, kan kami bawa petromak kebetulan. Kami bawa petromak. Kami sudah mau pulang, ikannya lompat-lompat. Kejar itu lampu petromak. Silakan kalau mau uji coba. Nah, jadi kemungkinan bisa saja kenapa saat itu mereka tidak mendapat ikan. Bisa saja bulan terang, bisa. Ini kan masih kemungkinan. Nah, apalagi yang memungkinkan mereka tidak bisa menangkap ikan? Apakah karena jaringnya robek? Ya, ini kan asumsi. Nggak mungkinlah berangkat. Tapi oke lah, bisa saja kalau kita bilang robek. Saya kalau ini mungkin kecil kemungkinan
jaringnya robek. Apalagi kemungkinannya? Kemungkinannya ikannya lagi ikut puasa. Ya kalau puasa dia sembunyi di bawah rumput laut atau di bawah karang. Dia nggak mau keluar. Jadi biar kita buat pancing, biar kita buat juga umpan yang bagus. Kami pergi di Timika, khusus naik pesawat dari Jayapura ke Timika. Kami pergi rencananya mau 2 hari 2 malam mancing. Disiapkan oleh kontraktor Freeport, kapal kayak kapal pesiar itu. Disiapin kami makanan untuk 2 hari, minuman termasuk disiapin bir, dikira kita peminum bir kan. Padahal sebenarnya minum juga. Nah disiapin, bayangkan sampai umpannya kami disiapin udang. Makan udang aja jarang, tapi umpan ikan, udang. Wih, per kilo di Jayapura udang itu bisa sampai 150.000 loh. Lalu dibikin itu udang 1 cool box. Jadi kalau berteman dengan kontraktor ternyata hebat. Disiapin, saya bilang, wah ngapain kita pergi mancing, ini aja yang kita makan ini. Tapi kami mancing, lalu kami bawa, mulai pancingan pertama, langsung kita senang sekali. Pancingan kedua senang, walaupun akhirnya kami rencana 2 hari 2 malam, akhirnya hanya 2 jam. Kenapa? Karena semuanya muntah. Kan kalau udah berhenti kapal, goyang kan? Gini. Kalau siang tatapan kita masih jauh, masih belum pusing. Tapi kan udah malam. Tapi memang banyak ikan, pusing ini. Wah, udah pada muntah semua. Saya juga ikut muntah. 2 jam. Tapi sebenarnya, kalau kita bawa umpan yang bagus, maka potensi ikan yang kita dapat bagus. Makanya ada istilah kalau orang main proyek itu, wih, kau sudah kasih umpan kah belum? Katanya. Kalau orang yang cari proyek katanya harus kasih umpan dulu. Umpannya kasih yang bagus, supaya langsung ditangkap pejabatnya. Supaya pejabatnya langsung kasih katanya. Ini saya nggak tahu. Tapi kita di sini kan tidak begitu. Nah, jadi bayangkan saat itu mereka tidak mendapat apa-apa, 1 ekor pun tidak. Jadi bisa saja saya bilang, ya mungkin ikannya ini lagi puasa, sembunyi semua. Kalau udah musim puasa, ya kan susah kita cari makan aja susah. Kadang-kala semua tutup, kita keliling semua tutup, sore baru rame. Terus apa lagi yang memungkinkan sehingga mereka tidak mendapat apa-apa? Apakah Petrusnya lagi sial? Ini namanya lagi sial gitu. Saya nggak tahu lah pastinya. Tapi mari kita lihat nanti Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ayat yang kelima jika kita baca dalam pembacaan ini. Setelah mereka pulang hari mulai siang, Yesus pun berdiri di pantai. Jadi sudah mulai siang, Yesus pun berdiri di pantai. Dan murid-muridnya pun pulang dari laut. Ayat yang kelima ini, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Tuhan mencari hasil. Apakah kamu mendapat hasil kira-kira gitu? Tuhan mencari hasil. Dia mencari buah. Dalam Matius 21 ayat 18 sampai 19. Bisa tampilkan dulu? Jadi Tuhan selalu mencari hasil. Tuhan tidak mau tahu sebenarnya proses yang sedang kita kerjakan, tapi Dia mau ada hasil. Mari kita buka dulu Matius 21 ayat 18, saya bacakan sampai 19.
Pagi-pagi atau pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Nah, kenapa ini terjadi? Tuhan mencari hasil buah. Jadi nelayan kalau tidak menghasil buah atau tidak mendapat ikan, saya bisa maklumi betapa sakitnya. Yesus pun dia berjalan, dia merasa lapar di pagi hari. Lalu dia melihat pohon ara yang tinggi, rindang, daunnya lebat. Tetapi dia tidak menemukan satu buah ara pun. Kecewanya besar. Petrus juga mungkin kecewa. Sehingga dia katakan, semalam-malaman kami menabur atau membuang jala, tetapi kami tidak menemukan seekor pun. Tetapi pada ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Tebarkanlah jalamu. Kira-kira kalau dari sisi pengalaman lebih banyak berlayar Yesus atau Petrus? Petrus, karena dari sejak kecil dia udah terbiasa dengan kapal, udah terbiasa dengan jaring, udah terbiasa dengan laut. Yesus yang baru saja dia kenal, coba-coba menyampaikan kepada Petrus yang profesional ini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau ada orang yang berkata kepada kita, kita ini sudah ahli di bidang kita, lalu dia coba menggurui kita. Kecenderungan kita bilang apa? Ya bisa sok tahu lu. Bisa kita bilang, sudahlah gua ini gurunya. Gua ini lebih hebat dari lu, punya jam terbang, lebih banyak makan garam. Ya kalau banyak makan garam bisa darah tinggi juga. Nah makanya Petrus darah tinggi. Tetapi Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka menebarkan perahu, jala di sebelah kanan perahu. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat mereka di ayat yang selanjutnya memperoleh hasil yang banyak? Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi Yesus menyuruh mereka melaut, pergi ke laut lagi, padahal tadi sudah di pantai, pergi ke laut. Ke laut yang sama, dengan perahu yang sama, jaring yang sama. Yang membedakan apa? Ya nanti. Yang membedakan waktunya. Kalau selama ini atau tadinya mereka semalaman, kalau ini mereka pergi di pagi hari atau di matahari sudah bersinar. Sebenarnya ikan pasti makin tidak ada. Secara logika, teknologi, perikanan. Karena sudah terang, ikan tidak akan mau. Dia pasti mencari tempat yang teduh. Persembunyian di bawah batu, di bawah rumput laut, jaring tidak akan bisa mampu lagi menjangkau itu. Sudah berbeda dari logika. Sudah berbeda dari hal-hal yang teori kelautan dan perikanan. Mereka pergi menangkap ikan, mereka pergi menjala dengan
Sistem yang sama, perahu yang sama, jaring yang sama, yang membedakan hanyalah waktunya. Mereka pergi sudah kesiangan. Teori kelautan, teori perikanan tidak akan mungkin nyambung kepada prinsip Yesus ini. Tetapi hasilnya di ayat yang ke-6 ini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kaget sekali Petrus, ini belum pernah masuk rumus ini dalam rumus Petrus selama menjaring ikan. Kalau orang pergi paling malam, karena ikannya akan keluar, dia agak gelap. Kalaupun ada bulan, ya artinya tidak seterang siang. Jadi ikan masih adalah satu-satu. Tetapi ini kok siang disuruh. Tebarkan jalamu sebelah kanan. Petrus penjala ikan tidak masuk logika, tetapi mereka mencoba melakukannya. Petrus melakukannya. Dikatakan penjala ikan ini kiasan dari penjala manusia. Ini kiasan. Karena kita nggak perlu lagi sekarang pergi menjala ikan. Cukup kita cari uang kalau mau ikan jasmani. Saya mau mengajak kita kepada kiasan Yesus yang pernah berkata, aku menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Matius 4 ayat 18. Coba mari kita buka. Matius pasal 4 ayat yang ke-18 dan 19. Saya bacakan. Bisa? Ada yang sudah menemukan? Matius berapanya ini? Hah? Matius 4 ayat. Ini pasti ada yang salah, bukan aku menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Oh 19-nya, oke. Mari kita baca. Saya mulai aja 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala karena profesinya di danau. Sebab mereka penjala ikan. 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan. Jadi Yesus itu hebatnya di situ. Dia selalu kontekstual. Nah kalau saya sebagai penjala ikan dirubah menjadi penjala manusia. Nah kalau saya kira-kira jadi juru parkir. Supaya masuk prinsip kontekstual ini. Kira-kira gimana itu? Aku akan menjadikan engkau menjadi juru parkir manusia, jiwa-jiwa. Bisa. Mengatur jiwa-jiwa. Menyusun jiwa-jiwa. Menertibkan jiwa-jiwa. Kira-kira begitu. Nah, kalau saya tukang jahit, kira-kira apa? Aku ingin menjadikan kamu menjadi penjahit yang bolong. Wah, mantap. Nah, kalau saudara yang lain sebagai pedagang, aku ingin menjadikan kamu menjadi pedagang manusia. Enggak begitu ya? Tapi gini loh, saya melihat ada seorang hamba Tuhan kita di Jayapura, dia ini tukang air galon, mengantar air galon. Juga ada mengantar gas. Tapi tiap kali dia mengantar air galon dan gas, tidak pernah dia lupa bertanya, kalian udah gereja enggak? Gerejanya di mana? Belum berjemaat, sudah kena Narwastu katanya. Setiap dia tanya, ada orang yang telepon,
Pak bisa antar gas. Oh iya, saya antar gas. Tapi kamu sudah gereja di mana? Belum. Masuk barang itu. Nah itu maksudnya bagaimana sebenarnya kita bisa mengkonekkan seluruh profesi kita dengan tujuan Tuhan menjadi penjala jiwa. Makanya Tuhan bilang pandang sekelilingmu, tuayan sudah menguning. Sudah menguning itu siap untuk dipanen. Pandang sekelilingmu, ini berlaku kepada semua profesi. Yang guru, apa yang ada di sekeliling guru? Murid. Itulah tuayanmu yang sedang menguning. Tukang ojek. Apa yang ada di sekeliling tukang ojek? Penumpang. Itulah tuayan yang sudah menguning. Tuai itu penumpangmu. Jangan kau bentak-bentak dia. Ini dasar penumpang, bukan begitu. Ya kan bisa saja ada penumpang yang agak ribet ya. Disuruh, singgah dulu sebentar beli jengkol. Udah, putar dulu ke sana. Padahal ini pesan online dia kan. Tujuannya mungkin 5 kilometer aja. Tapi karena disuruh lagi singgah beli jengkol. Habis itu, singgah dulu beli ikan asin. Jadi aturannya bisa 5 menit jadi 10 menit. Nah, bagaimana engkau menyikapi ini adalah ladang yang menguning siap untuk dituai. Jadikan pedagang, apapun daganganmu, lihat bahwa pembelimu itu adalah tuayan yang siap dituai. Saya dari pesawat dari Medan kemarin dengan istri saya memakamkan hamba Tuhan kita dari Papua yang sakit kemarin di Darmais, dia udah meninggal. Jadi sempat donor darah juga Pak Sintua Andre Ritonga. Jadi tidak sia-sia Pak walaupun meninggal. Itu semua perhitungan. Lalu kami mengantar jenazahnya jauh sekali. Nah pulangnya kami satu pesawat di sebelah saya ini yang pakai jubah warna apa itu ya? Oranye, tapi dia botak. Mohon maaf, saya bukan bermaksud. Tahu apa profesinya itu? Saya baru tahu apa arti pandita dengan biksu. Nah, itu dia bilang begini, kalau pandita itu majelis. Oh ya, saya bilang, kalau kami pandita itu gembala, pemimpin. Kalau kami pemimpin seperti saya. Bayangkan bagaimana 2 jam bisa duduk dengan kalau bagi saya kan selalu di mana ada ruang itu adalah area penginjilan. Mau siapapun itu, bukan karena maunya kita mau duduk dengan dia kan. Ada maksud Tuhan. Wah, jadi saya jadinya cerita. Saya banyak masuklah dengan segala cara barang itu, walaupun terakhir dia tolong saya lagi. KTP saya jatuh dari saku. Akhirnya dia keluar, dia kan mau ke Papua, mau penginjilan ke Timika dari Medan. Akhirnya dia keluar, padahal dia kan mestinya transit. Karena cari saya. Akhirnya ditelepon, kami udah deteksi saya. Jadi kalau dia tidak pernah kita layani, paling dia kasih tinggal aja itu di situ KTP. Iya kan? Nah, bagaimana di setiap ruang kesempatan kita harus memiliki prinsip seperti Yesus yang ada di dalam pikiran Yesus itu, bagaimana supaya setiap murid-murid, pengikut-pengikutnya itu dirubah mindsetnya menjadi penjala manusia. Dalam pikiran saya kemanapun saya pergi, mau di Jakarta, mau di Medan, mau di Papua,
Yang ada dalam mindset saya bagaimana supaya jemaat ini semua memiliki pikiran yang sama seperti saya juga memiliki pikiran seperti Yesus. Bagaimana setiap ruang kesempatan kita jadikan itu adalah area penginjilan. Tanggal 22 April, minggu besok saya akan ke Papua. Tanggal 22 saya harus ke Kalimantan Tengah. Di perkebunan jauh lagi. Dari Pangkalan Bun beberapa jam lagi saya harus ke pedalaman meresmikan gereja kita. Karena tiap ada ruang dan kesempatan dimanapun yang saya pikirkan adalah jiwa. Bagaimana ini bisa saya transfer kepada semua kita. Bukan transfer uang. Jangan langsung pikir, ini mau ditransfer ini, bukan. Yang ada dalam hati dan pikiran saya itu supaya semua saya transfer, kita memiliki kerinduan yang sama, sikap yang sama, pola yang sama, mindset yang sama, cari jiwa. Amin. Amin. Di setiap ruang, jadi kalau Pak Handoyo, kenal ada Pak Handoyo? Yang mana dia? Kalau Pak Handoyo tiap hari ketemu orang puluhan di sini, itu adalah tuayan yang sedang menguning Pak Handoyo. Kesempatan. Di setiap ruang. Ini ada Mister siapa tadi? Ya. Christian. Dari Maroko, dari Casablanca. Jauh daripada kita pergi menginjil ke Casablanca di Maroko sana. Dia udah datang di sini. Kita tepuk tangan dulu untuk beliau. Begitu saya lihat tadi, langsung saya dekati. Saya tanya, dari mana? Katanya kan, ngerti. You from Casablanca? Oh, I know speak. My son, saya panggil. Di mana ada ruang, jadikan itu semua area penginjilan. Jadi mulai minggu besok, jangan ada kita yang tidak bawa jiwa. Amin. Saya ada di sini atau tidak ada di sini, kita harus memiliki beban yang sama, kerinduan yang sama. Cari jiwa. Karena satu jiwa itu mahal. Nah, pola itu digunakan oleh Yesus mengubah murid-murid menjadi penjala manusia. Maka pola dan pendekatannya sama. Harus ada upaya menebarkan jala supaya ada yang terjaring. Kalau kita nggak tebarkan jala, nggak pernah bersaksi, nggak pernah ajak, kapan mau kena jaring? Tangkap, amin? Nah, mulai hari ini kita pulang. Yang ada dalam pikiran kita, ayo tebarkan jala, ayo tebarkan jala, ayo tebarkan jala. Caranya silahkan. Dari 10 yang kita tebarkan jala, siapa tahu ada yang kecantol 1 jiwa. Daripada 10 enggak pernah kita tebarkan jala, kapan dia bisa kecantol? Nah, ini ada juga Pak Jeffrey ini ya. Nah, berdiri dulu nih Pak Jeffrey nih. Kami baru 1 kali ketemu di rumahnya Ibu Ronida. Langsung dia datang. Karena saya press dengan WA. Haleluya, datang jela jiwa gitu. Betul Pak ya? Di mana ada ruang, gunakan terus. Nah, polanya sama. Makanya belajar itu, aku menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Kalau kita nggak mengerti konsep Tuhan Yesus ini, apa ini maksudnya? Adalah menjaring jiwa. Tapi juga jangan jiwa lain kita jaring, yang di dalam ini lepas lagi. Makanya kalau saya minggu begini saya lihat, si A di mana kok nggak datang? Oh, lagi ada orderan Pak katanya. Aduh, loyo saya. Kita harus memiliki prinsip apapun yang terjadi ibadah harus jalan terus.
Jangan baru pusing sedikit atau sakit sedikit langsung gak datang gereja. Kami ini karena gak ceritanya kalau lelahnya kami dengan ibu. Jalan darat jauhnya minta ampun ke pemakaman di sana. Kalau lelahnya mau tidur kami sebenarnya, mau istirahat. Tapi prinsip kami apapun yang terjadi ibadah jalan terus. Istri saya melahirkan anak, hari Kamis melahirkan, Jumat pulang dari rumah sakit, hari Minggu sudah dibawa ke gereja ini bayi. Enggak usah tunggu 1 tahun seperti yang lain itu. Nah ini juga luar biasa Pak Nopri dengan ibu. Harus begitu. Karena anak itu milik Tuhan, Tuhan lebih sayang. Biar kita jaga begini, kita bungkus-bungkus ke sana kemari. Kita harus memiliki prinsip yang sama soal Tuhan. Kalau pusing sedikit, sakit sedikit, anggap tidak sakit. Amin. Nah, pendekatannya sama. Pola pendekatannya sama, jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa walau belum menghasilkan jaringnya. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Kalaupun ada job hari Minggu bilang, tunggu selesai ibadah. Kalaupun ada undangan, tunggu selesai ibadah. Tahu nggak minggu lalu kami selesai ibadah. Baru kita makan bersama, baru kami ke Bogor undangan. Kami ada undangan dengan ibu di Bogor. Orang lain nyampe 4 jam di Bogor. Kami Tuhan atur, kami 2 jam lebih sedikit kami udah nyampe. Jadi nggak jauh beda dengan mereka yang berangkat jam 11. Mereka berangkat jam 11, yang lain hampir nggak jauh beda kami nyampe juga dengan mereka. Padahal kami dari sini udah jam 1 kan. Karena Tuhan punya 1000 cara dilihat. Oh kamu sudah bagi waktu banyak fellowship. Maka aku percepat jalanmu dengan jalan yang lain. Padahal saya bukan orang Bogor. Tapi Tuhan bawa kami dengan jalan yang lebih cepat. Itu artinya kalau kita komit dengan Tuhan maka Tuhan komit dengan kita. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan maka Tuhan sungguh-sungguh dengan kita. Yang bagian B. Nah, jadi jangan mudah kecewa, masih bagian A ini, jangan mudah kecewa walau belum menghasilkan jaringnya. Sabar. Sabar. Saya membuat catatan saya di sini. Karena ternyata Tuhan Yesus juga menjaring jiwa. 3,5 tahun berapa saja yang dia dapat? Hanya 12. 3,5 tahun itu sudah Tuhan Yesus, 12 jiwa saja yang dia dapat. Nah kita jangan langsung putus asa kalau belum dapat jiwa. Tapi jangan juga tidak mencari jiwa. Siapa di sini yang sudah bawa jiwa? Sebenarnya orang yang sudah bawa jiwa itu harus kita beri reward itu. Kalau perlu iPhone 15, ada yang 15 ya? Karena jiwa itu mahal loh. Jadi berlomba-lombalah bawa jiwa. Amin. Jangan langsung putus asa. Tuhan Yesus saja 3,5 tahun hanya 12 yang bisa dia muridkan. Itu pun 1 mbalelo. Mbalelo itu apa namanya? Enggak jelas. Bagian B. Sehingga mereka mendapatkan hasil yang banyak itu. Nah bagian B, bahwa mereka mendapatkan hasil yang banyak karena melibatkan orang lain menjadi tim yang solid. Jadi melibatkan sebanyak mungkin orang menjadi satu tim yang solid. Kan ada perahu-perahu yang lain lagi yang diajak bergabung. Bergabung itu membangun satu tim yang solid. Jangan sampai kalau si A bawa makanan, saya enggak mau makan. Kalau ini yang bawa makanan, enggak begitu lagi kita. Amin. Perbedaan bukan untuk ditonjolkan, tetapi untuk dimaklumi. Memang kita sudah berbeda dari sononya.
Tapi perbedaan itu adalah keragaman yang indah. Mari kita bangun tim kita menjadi tim yang solid. Yang berikut. Pada ayat yang ke-7, jika kita lihat ayat yang ke-7, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka Petrus mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Bahasa saya menyebut bahwa Yesus harus menjadi sentral komando pelayanan Injil dan taat apa kata komando Yesus. Jadi sentral penginjilan kita dirubah ini semua menjadi penjala manusia. Jadi sentralnya komandonya Yesus. Karena Yesus tidak pernah salah. Yesus bilang tebarkan jalamu ke sebelah sana. Menurut otak dan logika kita tidak nyambung. Tetapi kalau Yesus yang memerintah, hasilnya akan luar biasa. Jadi sentral penginjilan kita, fokus kita harus kepada Yesus. Walau semalam-malaman mereka mencari dengan pola mereka, mereka tidak kecewa kalau itu kata Yesus. Jadi coba ketaatan Petrus saat itu luar biasa. Walaupun dia udah capek semalam kan, udah capek dia semalam gak dapat, tapi dia taat sama Yesus. Coba bilang kiri kananmu, jadi orang taat. Kalau kita jadi orang yang taat, luar biasa. Selanjutnya, yang terakhir, saya juga kadang-kala kalau saya dalami kenapa Petrus saat itu berpakaian. Kan saat itu disebut dia tidak punya pakaian. Lalu begitu melihat Yesus dia berpakaian. Itu artinya apa? Jadi itu tadi penghormatan kita kepada Tuhan harus berbeda. Penghormatan kita kepada si A karena Tuhan, kepada si B karena Tuhan harus berbeda. Sampai Petrus menyebut guru. Guru yang dimaksud ini bukan sekedar sebutan saja. Bukan sama ini dengan guru yang lain. Tapi kata Petrus guru. Sampai dia bilang aku tidak layak guru. Itu penghormatan. Jadi mari kita belajar menjunjung tinggi penghormatan kepada hamba-hamba Tuhan. Amin. Ya, kita hormati hamba-hamba Tuhan kita. Tapi hamba-hamba Tuhan juga harus menjaga kehormatan itu. Nah, jadi supaya kita semua memiliki porsi yang tepat. Penghormatan Petrus kepada Yesus, dia langsung menggunakan pakaian. Yesus tidak bilang, pakai bajumu Petrus, tidak. Betul ya? Tidak ada perintah Yesus pakai pakaianmu. Tetapi begitu ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Dia tahu diri. Kalau ketemu Tuhan, dia ingin yang terbaik. Makanya tadi saya bilang istri saya pakai baju yang paling bagus ini dulu. Udah lama ini saya tidak pakai. Kayaknya ke sini belum pernah saya pakai ini ya. Walaupun tapi kelihatan perut saya bilang. Karena bajunya tambah kecil. Bajunya yang tambah kecil atau orang yang tambah besar. Tapi tidak apa-apalah. Biar tubuh lahiriah ini makin sukses. Juga tubuh rohani. Biarlah juga makin sukses. Seiringlah. Kalau Paulus bilang tubuh lahiriah makin kusam, tapi jasmani, rohani makin mulia. Nah, kalau saya biarlah jasmani dan rohani makin haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagian D. Bagian D saya menyebutkan walau kita berhasil, rasa hormat dan kagum kita
harus tetap kita tunjukkan kepada Yesus. Karena banyak orang makin berhasil dia, makin menjauh dari Tuhan. Orang makin sukses, dia makin menjauh dari Tuhan. Tapi anggota jemaat Narwastu makin sukses, makin berhasil, harus makin rendah hati. Jangan mantang-mantang, saya ini kerja ini, saya ini ajudan ini. Enggak begitulah. Mau ajudan, mau sekretaris, mau panglima, mau apa, tetap penghormatan kita proporsional. Saya selalu hormat, karena lebih tua Pak Stefanus pasti dari saya. Hormat Pak Step, begitu. Belum sintua, baru calon. Oh situa, wah N-nya belum ada ya. Jadi penghormatan proporsional. Jangan kita makin sukses, makin semena-mena. Kalau disebut padi yang makin padat, padi yang makin berisi, makin menunduk. Bukan makin tidak bisa lihat yang lain. Bukan, makin merendah. Makin banyak diberkati Tuhan. Makin banyak kita dibuka pintu-pintu berkat. Kita makin merendah. Nah, Petrus makin berhasil, makin perahunya makin penuh, gerejanya makin bagus. Banyak lagi ikan-ikan penuh diberkati dia. Dia makin tahu diri bahwa semua karena Tuhan. Amin. Dia memakai bajunya, dia menutupi ketelanjangannya. Dia sadar walaupun dia berhasil bukan karena dirinya, tetapi karena Tuhan. Cara pandangnya berubah total. Cara pandang Petrus berubah total. Cara pandang kita setelah mengikut Tuhan harus berubah. Bukan ego kita lagi yang kita tonjolkan. Dia melihat Yesus tidak sekedar lagi guru biasa, tetapi guru yang menjadi diteladani, yang harus diberi porsi penghormatan. Dia tidak melihat Yesus sekedar pemimpin biasa, leader biasa. Tetapi dia adalah pemimpin yang mempertaruhkan segala hidupnya demi keberhasilan murid-murid. Maka Bapak Ibu Saudaraku, hasil dari jaring kita sebagai penjala manusia pasti tidak mengecewakan. Asalkan kita pegang 4 prinsip ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.